Halo Satria, selamat malam. Mana Indira ya? Kenapa keluar Satria? Tadi kepencet. Pencet. Bisa on cam dulu? Oke. Minggu kemarin Satria kemana? Ada acara ya? Iya, ada. Sekarang udah libur sekolahnya? Udah, Udah liburan belum? udah, udah libur. Kemana liburannya? Enggak, belum, Neng. Belum, Belum. Neng. Biasanya liburan kemana kalau akhir tahun sama orang tua? Enggak tahu. Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti tahun lalu kemana? Jepang. Oh, sambil nunggu Indira ya. Di hari ini kita akan bahas sedikit tentang pemrograman. Jadi kita bahas sedikit dasar-dasar pemrograman bahasa HTML dan CSS ya. Tapi nggak terlalu mendalam kok dasarnya aja. Udah. Udah makan malam belum Satria? Kenapa? Udah makan malam belum? Oh, udah. Mana ya? Nanti kalau aku jelasin baru join kasih ya nanti ngulang lagi. Oke deh, nggak apa-apa kita mulai dulu aja. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar HTML dan CSS nih. Minggu lalu itu sebenarnya agenda kita adalah dari cerita, kan Satria masuk tuh ya bikin cerita ya. Nah, bikin cerita itu terus kita taruh di Twine. Itu aja sih sebenarnya minggu lalu. Nanti Satria bakal dapet kelas pengganti kok. Hmm. Oke, jadi di pelajaran hari ini kita akan kenali struktur halaman web dan kita akan pelajari prinsip dasar bahasa HTML dan CSS. Nah,
Tahukah kamu apa itu bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman itu adalah sarana komunikasi dengan PC. Jadi bahasa pemrograman itu berbeda dengan bahasa manusia yang kita pakai. Nah, dia itu kepekaannya terhadap kesalahan sintaksnya lebih tinggi daripada kita. Kayak misal nih kita chattingan ya, Satria sama aku chattingan, terus kadang aku kayak typo sedikit gitu, misal mau nulis makan, terus aku nulis makan N-nya pakai B gitu kan, karena sebelahnya N kan B. Nah, itu kan pasti kadang Satria paham lah ya, oh ini maksudnya mungkin makan gitu. Nah, ini Indira. Jadi kalau chattingan kita bahasa biasa itu kan eh, kesalahan sedikit gak apa-apa. Sedangkan kalau kita ngomongin bahasa pemrograman, kita kesalahan sedikit, kita lupa nggak pakai koma atau kita nggak lupa atau kita lupa pakai titik koma itu akan sangat berpengaruh ya ke kode kita. Halo Indira, Halo Kak, Indira, maaf ya baru gabung. Ini iya, tadi laptopnya masih dipakai Mama. nggak apa-apa. Indira ini ya kelas Python juga. Iya, tadi jam 9. Pagi, terus malamnya ini gitu. Iya, Berarti baru kelas pertama tadi. iya. Hmm, malah Satria nih yang keluar nih kemana. Jadi hari ini kita belajar sedikit tentang bahasa pemrograman ya. Kalau yang Indira pelajari tadi kan Python toh. Nah, hari ini yang di AI ini kita belajar sedikit tentang HTML dan CSS. Karena bahasa pemrograman tuh banyak ya. Python, HTML, CSS, banyak ada juga em, apa sih itu namanya SQL, banyak gitu. Nah, ini dan fungsinya tuh berbeda-beda ya. Kalau Python itu kan digunakan untuk menulis perhitungan bisa dan sebagainya. Nah, kalau HTML CSS ini tuh untuk tampilan aja. Jadi kalau kita akan bahas karena kita kan fokusnya ke Twine ya. Minggu kemarin kan udah bikin Twine tuh. Jadi nanti kita akan bikin Twine kita lebih bagus pakai bahasa pemrograman HTML dan CSS gitu. Gampang nggak tadi kelas Python-nya? Gampang sih Kak, tapi agak ribet soalnya kan kayak baru gitu, baru tahu. Aku Tapi sebenarnya bisa ngajar sih. ngajar Python juga. Oh iya Kak, Iya, nah terus Python, ini kok di AI. AI. Iya banyak kan di Algonova kan banyak kelas ya. Ada visual programming, ada matematika, ada AI, ada Python gitu. Terus aku ambil Python, AI, visual programming, matematika enggak. Banyak lah jenis Roblox juga ada gitu. Jadi satu tutor itu bisa bisa ambil beberapa gitu. Sama kayak Indira kan juga bisa ambil beberapa kelas kan. Gitu. Mati HTML itu Satria. kayak yang di website itu tuh Kak. Iya, biasanya dipakai di website. Karena sebenarnya nanti pun kelas kita ini akan bikin, kita akan upload Twine yang kita bikin itu ke website supaya bisa dipakai orang gitu. Bener ya, jadi HTML CSS itu untuk sebuah website. Udah ya, bisa denger ya Satria ya? Kenapa keluar lagi Satria? Ini aku sinyalnya mati. Oh, oke. Kayak aku bilang tadi ya, jadi komunikasi kita, bahasa biasa kita pakai ini itu nggak akan, kalau kita typo, salah ketik gitu tuh sangat mudah dipahami ya tentunya dengan kita sesama manusia. Tapi kalau pakai bahasa pemrograman, kita salah sedikit aja dia udah akan error gitu. Jadi perlu hati-hati dalam sintaksnya. Jadi bahasa pemrograman itu punya konstruksi, aturan, terus pengecualian sama sintaks yang berbeda-beda tergantung pada bahasa pemrogramannya. Gitu. Ini pas banget hari ini berarti Indira ya udah dapat Python, dapat HTML, CSS. Semoga tidak pusing ya. Nah, jadi bahasa pemrograman itu berbeda, bekerja dengan cara yang berbeda juga. Berbagai banyak ya bahasa pemrograman kayak aku bilang tadi ada Python, ada HTML, CSS, SQL, terus ada juga C++, banyak lah. Nah, kita fokus ke HTML dan CSS. Jadi sebenarnya itu pasangannya untuk membuat sebuah website itu ada tiga teman-teman. Jadi ada HTML, CSS, sama ada JavaScript bahasa pemrogramannya. Nah, kenapa
kita fokus ke HTML, CSS aja karena JavaScript itu digunakan untuk mengatur logika halamannya. Kayak misal nih, pas kita buka Google ya, terus kita ada masuk ke salah satu halaman tuh. Terus di halaman itu, di website itu, kita misal harus klik sesuatu, kita harus kirim form sesuatu. Nah, itu baru pakai JavaScript. Nah, kita kan nggak sampai sana. Kita tujuannya adalah cuman untuk memperindah atau membuat tuan kita nanti semakin bagus gitu. Jadi kita nggak perlu pakai JavaScript. Kita hanya fokus ke HTML dan CSS. Tuh, jadi HTML dan CSS itu adalah bahasa deklaratif. Jadi mereka hanya mendeskripsikan elemen halaman dan tampilannya. Jika kamu mencoba terjemahkan kode tersebut ke dalam bahasa Inggris, kamu akan mendapatkan sesuatu seperti ini nih. Jadi HTML itu kayak misal dia itu mengatur strukturnya, struktur dari halamannya. Kayak harus ada kartunya, harus ada teksnya, harus ada gambarnya, harus ada judulnya. Itu yang diatur oleh HTML. Sedangkan CSS itu mengatur stylingnya atau tampilannya. Jadi misal, tadi kan udah ditulis nih di HTML-nya ada kartunya. Berarti CSS ini mengatur lebar kartunya harus 200 piksel, terus ukuran teksnya dia harus 16 piksel, terus gambar yang dicantumin di HTML tadi harus berada di sebelah kiri, terus teksnya di sebelah kanan kayak gitu. Jadi HTML itu adalah apa aja isi yang ada di websitenya, struktur halamannya, sedangkan CSS itu styling atau memperindah tampilannya. Gitu. Itu bedanya HTML dan CSS. Kayak misal nih, ini ya ada contoh ini. Website ada gambar, terus di sini juga ada tulisan card example, terus di sini ada some text gitu. Nah, HTML itu ngatur. Jadi gambarnya ini, terus ada tulisan judul card example, terus ada tulisan biasa kecil yang nggak tebel kayak gini, some text gini, 4 kali. Itu yang diatur oleh HTML. Sedangkan CSS di halaman ini, di website ini, dia itu mengatur lebarnya ini, terus ukuran teksnya, terus dia juga atur gambarnya sebelah kiri, tulisannya di sebelah kanan. Nah, itu tugasnya dari CSS gitu ya. Oke, kita balik lagi khusus ke HTML dan CSS. Jadi kita akan bedah tombol ini, tombol add to bag atau masukkan keranjang. Nah, di sini teman-teman di dalam tombol ini aja yang kita omongin ya, dalam tombol add to bag ini HTML-nya dia itu hanya mengatur tombol yang bertuliskan add to bag. Gitu aja HTML-nya. Jadi struktur yang akan dituliskan itu apa, itu tugasnya HTML. Dia akan nampilin apa. Jadi dia akan nampilin tombol dengan tulisan add to bag. Nah, kalau kita pakai HTML aja, mereka tuh kan biasanya berpasangan ya. Kita ngomongin kalau gimana, kalau misal kita nggak pakai CSS, kita pakai HTML aja. Kalau pakai HTML aja, nanti tampilannya akan kayak gini, teman-teman. Nih, pasti kan kalau kita nemuin website kayak gini kan pasti kurang enak ya dilihat ya, terlalu polos. Kayak misal di sini ada tombol cuman tulisan tipis, hitam, terus kotaknya nggak berwarna lagi. Kan kurang enak gitu dilihat kalau misal tombol kayak gitu. Bayangin tombol masukkan keranjang di Shopee gini doang kan pasti nggak tertarik kan orang mau main Shopee gitu ya. Nah, makanya digunakan CSS, teman-teman. Supaya apa? Supaya memperindah tampilannya gitu. Jadi tugasnya CSS, dia akan ubah tombol ini seperti ini. Nah, caranya gimana? Jadi di bagian CSS, dia itu bisa atur, misal warna backgroundnya diubah jadi merah atau diubah jadi hitam. Terus dia juga bisa atur warna teksnya diubah jadi putih atau diubah jadi hitam. Dia juga bisa atur misal di sini mau kotak atau dia mau eh, lonjong kayak gini. Itu tugasnya dari CSS. Gitu. Paham dari sini perbedaan HTML dan CSS? Paham, Kak. Oke, sip. Nah, oke ya, jadi sekarang intinya udah jelas HTML itu elemen-elemen itu sendiri, sedangkan CSS adalah pengaturannya. Nah, terus gimana supaya kita bisa menulis kode tersebut? Kita bahas yang HTML dulu nih ya. Jadi materi pertama kita fokus ke HTML. Nah, di dalam sebuah halaman itu teman-teman, biasanya pasti ada gambar. Ini nggak selalu ya, tapi kita ngomongin dasar-dasarnya aja. Jadi biasanya di website itu ada gambar, ada judul, ada paragraf. Ya, jadi kalau judul itu tulisannya tebal dan besar, sedangkan kalau paragraf itu tulisannya kecil, tipis. Tuh. Kalau gambar jelas ya. Nah,
Selanjutnya, gimana cara kita untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman tersebut? Kalau kita langsung nulis di Microsoft Word, kita mau menulis misal nama aku Jessica Ratu gitu ya. Ya udah aku langsung tulis aja kan Jessica Ratu gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita mau menggunakan bahasa pemrograman tertentu, kita harus menggunakan sintaks tertentu, format tertentu gitu. Nah, di sini untuk HTML caranya kita pakai yang namanya tag. Jadi tag itu gimana supaya bahasa pemrograman ini mengenali kita akan menampilkan apa. Misal nih, yang akan kita tampilkan kayak gini. Jadi ada jasa, katalog, pesan proyek, sama ada nomor nih. Ini harus dibedakan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat jasa sama katalog, ini sama ya jenisnya. Dia masih sama-sama huruf kecil gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat pesan proyek, ini berbeda. Apa bedanya? Dia seperti tombol karena ada kotaknya. Beda kayak jasa sama katalog yang cuman ya udah tulisan aja jasa sama katalog gitu. Nah, dari perbedaan ini juga, maka nanti tag-nya itu akan berbeda juga gitu. Cara kita untuk berbicara ke bahasa pemrograman ini juga akan berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang akan kita tampilkan. Nanti dibahas apa aja. Oke. Nah, cara kita untuk berkomunikasi tadi itu pakai yang namanya tag. Aku tadi udah bilang. Nah, tag itu seperti apa? Jadi tag itu seperti ini, teman-teman. Nih, ini namanya tag. Gitu. Jadi kalau misal aku mau nulis Jessica Ratu, biasanya kan langsung tulis Jessica Ratu. Nah, kalau mau nulis di HTML, kita pakai yang namanya tag. Dan tagnya ini bergantung pada seperti apa yang akan kita lihat kayak tadi. Jadi kayak jasa, katalog, sama button atau tombol tadi akan berbeda. Gitu ya. Nanti dibahas perbedaannya. Sekarang gimana cara membuat tag-nya dulu. Jadi tag itu pakai ini namanya ya. Kurang dari, ini apa ya namanya? Kurang dari ya biasanya ya. Seperti icon kurang dari, terus di sini juga ada lebih dari. Di sini juga ada kurang dari, di sini juga ada lebih dari. Nah, tag itu ada namanya ini tag pembuka. Ini tag penutup. Dan di antara tag pembuka dan tag penutup itu adalah apa yang akan kita tuliskan. Gitu. Jadi misal nih, aku mau nulis, ini adalah teks. Aku nggak bisa langsung tulis, ini adalah teks. Aku harus pakai tag. Tagnya ini, karena aku pengen ini adalah teksnya itu pakai tulisan biasa, maka aku pakai tag P. Jadi kalau yang awal ini pakai tag P, maka di akhir dia juga pakai tag P. Jadi harus sama. Kalau yang awal dia pakai tag H1, berarti yang akhir dia juga pakai tag H1. Kalau yang awal dia pakai tag HTML, berarti yang terakhir dia juga pakai tag HTML. Nah, di antara tag pembuka dan tag penutup ini adalah kata-kata yang akan kita lihat, yang akan kita tampilkan. Gitu. Nah, bedanya tag pembuka kan langsung nih, kurang dari, terus hurufnya apa, yang akan kita buat tag apa, terus lebih dari, jadi dia diapit oleh kurang dari dan lebih dari gitu ya. Nah, tag penutup, bedanya dia juga ada kurang dari, terus sama kalau P dia juga P, terus lebih dari, bedanya kalau yang belakang dia dikasih garis miring. Garis miringnya kalau di keyboard itu kanan sendiri sampingnya shift ya, itu. Jadi kalau tag pembuka dia langsung kayak gini, pakai tag kurang dari lebih dari, kalau tag penutup dia dikasih garis miring. Nah, di antara tag itu, tag pembuka dan tag penutup, baru apa yang akan kita tuliskan. Paham dari sini? Paham, Kak? Oke. Nah, udah ya, sekarang penulisan tagnya udah paham. Lalu, apa yang membedakan kenapa ini P, kenapa ini H1, kenapa yang ini HTML gitu ya. Nah, oke, kita pertama bahas yang HTML dulu. Jadi dari tag HTML. Tag HTML ini pasti ada ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau nulis HTML, dia itu pasti ada tag HTML. Jadi tag apapun yang akan kita tuliskan nanti, itu diapit oleh tag HTML. Jadi di sini tag pembuka HTML, terus tag penutupnya juga pakai garis miring. Tag penutup HTML. Dan apa yang kita tuliskan, nanti pasti diapit di tengah-tengahnya HTML. Itu pasti. Jadi kalau nggak pakai tag HTML, dia nggak akan ketampil karena kita pakai bahasa pemrograman HTML.
Selanjutnya, kita akan kategorikan berdasarkan tulisannya ya. Jadi kalau kita mau nuliskan sebuah judul, itu kita pakai tag H. H itu untuk header gitu. Nah, selain H di sini, jadi ada angkanya. Ada 1 sampai 6. Semakin besar angkanya, semakin kecil angkanya, maka tulisan dia akan semakin besar. Tuh, jadi misal nih, kita pakai H1, tag H1, kita mau nulis situs web blog. Jangan lupa pakai penutupnya. Terus H1 juga, karena di sini tag pembukanya adalah H1. Yang kita tuliskan di H1 adalah situs web blog. Maka jadinya akan seperti ini kalau pakai H1. Sedangkan kalau kita pakai H2, nih, H2 tag pembukanya, tag penutupnya H2 juga. Terus di antara H2 itu kita tuliskan postingan tentang musim panas. Maka yang tampil seperti ini. Itu jadi semakin besar angkanya nih, semakin 3, 4, maka tulisannya akan semakin kecil. Gitu. Biasanya sih kalau masih dasar-dasar kita cuma pakai judul itu H1 ya. Jadi supaya ke beda banget lah sama nanti yang paragraf sama tulisan biasa. Jadi kalau judul tuh pakai H1. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas untuk tulisan biasa. Jadi kan pasti ada tulisan yang biasa ya, tipis kayak gini ya. Ini namanya P atau paragraf. Jadi untuk menuliskan ini kita pakai tag P. Jadi tag pembukanya P, tag penutupnya P, jangan lupa juga pakai garis miring, maka nanti akan ketampil seperti ini. Gitu. Terus gimana kalau misal kita mau menampilkan kayak gini nih, daftar. Jadi daftarnya itu pakai angka 1, 2, 3 kayak gini. Caranya kita pakai tag 2. Ada all sama ada li. Jadi yang pertama bikin dulu tag all sama penutupnya. Jadi all-nya ada garis miringnya juga. Nah, di antara all ini kita tulis setiap ininya, setiap elemennya. Jadi di sini ada analisis data. Berarti di analisis data diapit oleh li. Gitu. Jadi li ini menunjukkan untuk setiap elemen daftarnya. Jadi analisis data diapit juga oleh tag pembuka li sama tag penutup li. Terus di sini juga mau pembelajaran mesin. Berarti juga dibuat tag pembuka li sama tag penutup li. Terus di sini jaringan saraf buatan juga pakai li pembuka dan li penutup. Gitu. Daftar itu juga ada jenisnya. Jadi kalau ini daftar um, 1, 2, 3, selanjutnya itu daftar yang seperti ini, poin-poin. Nah, kalau poin-poin ini sama kayak tadi penulisannya, bedanya di sini dia pakai ul. Ini salah ya. Ini pakai ul. Nah, kalau yang angka tadi pakai all, kalau poin-poin kayak gini dia pakai ul. Untuk li-nya tetap. Jadi setiap elemen di poin-poinnya itu juga pakai li. Jadi ul itu untuk unders list, unorder list. Gitu. Dari sini paham? Nah, nanti teman-teman kalau misal nih kita udah banyak ya tagnya tadi ya. Tadi aku sebutin ada judul, ada paragraf, ada daftar. Nah, sebenarnya tuh lebih banyak dari itu teman-teman. Jadi di sini misal nih ada judul ya, turnamen curling. Terus di sini juga ada paragraf biasa. Nah, karena kita tadi udah belajar 2 ini aja, jadi di sini judulnya itu dia pakai H1 nih. Nah, kayak aku bilang tadi, pasti dia diapit oleh HTML dulu. Nah, di dalam HTML, dia akan tulis baru tag-tagnya tadi. Jadi di sini ada judul turnamen curling, diapit oleh H1. Terus di sini juga ada tag penutupnya H1. Tulisannya yang di antara tag H1 adalah turnamen curling. Nah, kalau yang kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen, karena dia tulisannya tipis dan kecil, maka dia pakai P nih. Nah, jadi ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Ini kenapa ke bawah? Karena nggak cukup aja ya. Ini sebenarnya juga lurus harusnya. Tuh. Ini karena tulisan, karena kotaknya segini doang, makanya dia harus ke bawah berpartisipasinya. Harusnya kan di sini nih berpartisipasi. Gitu. Nah, kalau untuk gambar itu pakai IMG SRC. Jadi tag ini gambar itu dimasukkan berdasarkan link ya teman-teman. Link. Jadi link gambarnya dimasukkan untuk memasukkan gambar ini. Tuh, dia pakai tag IMG.
Terus ada src sama dengan di dalam petiknya ini adalah link gambarnya. Dia nggak ada tag penutupnya nih kalau IMG. Tuh, sama juga misal mau bikin kayak gini. Ini kasusnya agak jarang ya nanti ya di soalnya ya. Baru ada di pas soal-soal bonus aja kok. Jadi di sini misal mau bikin untuk link ya. Ini kan kayak bisa diklik ya link tuh. Pelajari lebih lanjut tentang game ini. Nah, kalau buat link itu dia pakai tag A. Ini dia ada tag pembuka, dia ada tag penutup juga. Bedanya di dalam tag pembuka dia masukin juga link. Jadi href sama dengan di dalam petiknya ini adalah linknya. Lalu di antara tag pembuka dan tag penutup adalah tulisannya yang ditampilkan di sini. Pelajari lebih lanjut tentang game ini. Gitu. Tapi kita fokus ke ini aja lah ya, ke judul dan ke paragraf. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada Kak. Kak, Oke, selanjutnya aku jelaskan cara pakai platformnya untuk penulisan kode ini. Dibuka di platform nomor satu. Ini nomor satu, nomor dua dijawab seperti biasa ya. Jadi nomor satu ini untuk apa HTML digunakan, dipilih. Ini jawabannya lebih dari satu. Terus di nomor dua ini teman-teman cocokin aja kayak P ini untuk tag apa, apakah untuk judul, daftar item, daftar, atau paragraf gitu. Terus di nomor tiga nih. Nah, di nomor tiga ini kita baru pakai penulisan kodenya. Ya. Jadi untuk penulisannya ini, yang di sebelah kanan ini, yang warna ungu ini, itu bisa dibuka dan ditutup. Jadi ini soalnya. Jadi perbaiki kesalahan dalam kode tersebut ya. Jadi tugas kita adalah memperbaiki kesalahan di kode ini. Kita tutup. Nah, selanjutnya di bagian kiri ini, yang ada tulisan ini adalah tempat kita untuk menuliskan kodenya. Sedangkan yang di sini adalah hasil dari kode kita. Nah, cara kita menampilkan ini nanti pakai ini nih, run. Jadi run itu seperti jalankan kode kita. Gitu. Nah, di tab ini juga ada beberapa nih. Ada reference, ada result, ada overlay. Reference ini adalah hasil yang harus kita capai. Artinya soalnya harus jawaban kita harus persis seperti ini gitu. Nah, sedangkan di result itu adalah hasil dari kode kita sekarang. Coba kita mau lihat ya, ini kan kodenya belum diperbaiki nih. Kita bakal lihat tampilan sekarang seperti apa di klik run. Nah, ternyata tampilannya sekarang masih kayak gini. Kita harus bikin supaya dia mirip di reference. Overlay ini gabungannya, jadi reference sama result itu dijadiin satu gambar gitu. Nah, oke, kita bahas dulu dari sini ya. Kita bahas dari baris pertama nih. Kita harus ketik selamat datang di situs aku pakai judul. Kira-kira dari baris satu ada yang salah kah? Kurang garis miring Kak yang untuknya. Iya, pinter. Makasih, Indira. Yang ini ya penutupnya ya. Kok gini? Nah, penutup H1 sebelum H1-nya dikasih garis miring. Gitu. Terus untuk baris kedua, ada yang salah kah? Di sini baris kedua kita harus tuliskan paragraf ini adalah di mana aku berbicara dengan kesuksesan dalam belajar HTML. Gimana? kayaknya enggak. Ya, bener ya. Nggak ada yang salah ya. Jadi udah bener nih, kita mau bikin dia tipis, berarti kita pakai paragraf. Paragraf itu pakai P, jadi tag pembukanya P, tag penutupnya juga udah P, sama garis miring. Sip, makasih Satria. Yang terakhir teman-teman, kita akan tampilkan belum ada yang jelas, tapi setelah aku menyelesaikan tugas ini, semuanya akan lebih jelas. Kira-kira apa yang salah? Nggak ada penutupnya Kak. Penutupnya apa tagnya?
P juga pakai garis miring. Mm-mm, benar, pintar. Jadi tagnya kita tulis kurang dari dulu, terus garis miring, terus P, baru lebih dari nih. Nah, seperti itu. Kalau udah, teman-teman klik run. Nah, baru dia akan sama kan sama reference sama resultnya. Udah nggak ada bedanya sama sekali. Nah, kalau udah, dibuka lagi soalnya, terus dicentang. Seperti itu. Paham ya? Paham, Kak? Oke, silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ini. Nomor 4 ini teman-teman disuruh untuk bikin judul, paragraf, sama daftar. Jadi judulnya itu nanti tulisannya adalah nama teman-teman, misal Satria atau Indira gitu. Terus kalau judul pakai tag apa, terus juga dibikin paragraf tulisannya tentang saya. Terus di daftar kemampuan ini teman-teman bikin tulisannya daftar aku bisa buat presentasi, aku paham HTML, apa-apalah terkait kemampuan teman-teman. Ditulisnya dari baris 10 ya. Jadi di dalam tag body nih. Tulisnya di baris ke-10. Seperti itu. Silahkan dikerjakan. Ini share screen nggak, Kak? Iya, saya screen. Tapi aku lupa itu. Apa namanya? Username passwordnya. Iya, Agak kirim ya. oke. Satria. Oke, udah aku kirim di kolom chat Satria.
Kak, ini berarti pakai yang all. Bebas, nggak ada keharusan pakai yang all atau pakai ul. Kalau misal Indira mau pakai angka berarti pakai all. Kalau mau pakai poin-poin yang bulat-bulat itu berarti pakai ul. Aku udah. Udah, coba lihat. Hmm, Bentar, ini punya Indira nomor 4. Coba Satria share screen. Coba aku cek nomor 4-nya Satria. Coba dibuka lagi Indira nomor 4-nya. lah, kok mulai? Tadi. Nomor 1. Nah, Nah, nomor 4 coba lihat. Nah, ini kurang bener juga nih, Indira juga. Ini aku share screen punya siapa ya? Semuanya lihat share screenku dulu deh. Aku stop dulu ya. Ini nomor yang bagian teman-teman yang bikin eh daftarnya kurang bener sedikit. Oke, share screenku udah kelihatan ya. Jadi nomor 4 ini tadi yang judul sama paragraf udah bener ya, udah bener semua. Yang bagian daftar ini kita kan akan bikin sebuah daftar nih kemampuan. Nah, tadi aku udah jelasin pertama bikin tag all dulu ya. Nah, kayak gini. Terus teman-teman bikin tag penutupnya. Oke, udah ada tag pembuka sama ada tag penutup nih. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman enter. Jadi di dalam all ini kita akan bikin tag li, teman-teman. Ini baru nih tulisannya. Nah, jangan lupa juga tutupnya li. Gitu. Terus bikin lagi misal daftarnya aku paham HTML. Di enter, bikin di sejajar sama li. Terus tutupnya juga. Gitu ya. Jadi bikinnya di dalam all itu ada tag li-nya. Nggak cuman tag all aja. Paham? Oke, silakan diperbaiki bagian daftarnya.
Yang judul udah bener pakai H1, paragraf udah bener pakai P. Nah, jadi hasilnya udah 1, 2 kayak gini. Kalau misal pakai all aja, hasilnya nanti nggak bakal kayak gini ya. Bisa? Udah. Coba lihat, aku lihat lagi punya Satria sama Indira. Oke, sip. Oke, punya Indira lihat. Nah, sip. Pinter. Oke. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita balik lagi bahas CSS. Oke.
Oke, teman-teman, kita balik lagi, bisa on cam lagi. Halo, udah pada balik belum nih? Oke, Indira, gampang nggak tadi materinya HTML menurut kalian? Gampang atau susah? Gampang sih, Kak. Lebih ribet yang Python tadi. Kalau menurut Satria gampang nggak? Lumayan. Oke, oke ya. Jadi HTML tadi udah kita pelajarin. Selanjutnya kita akan bahas CSS, teman-teman. Jadi biasanya mereka itu berpasangan ya. Kalau kita lihat kita pakai CSS aja, kayak yang tadi tuh. Jadi kita cuma bisa ketik sesuatu, atau mungkin kalau kita tambahin gambar ya cuman gitu aja. Tidak ada styling, tidak ada desain tertentu gitu supaya lebih bagus. Makanya kita belajar juga CSS nih. Nah, misal nih teman-teman, tadi kan kita udah belajar cara menuliskan nih. Kita mau nulis back to the forest. Kalau kita pakai HTML cara menulisnya, nanti kita pakai di sini judul ya, jadi H1. Terus pakai penutup juga H1. Nah, supaya kita bikin tulisan back to forest ini lebih bagus, misal kita mau pakai font tertentu atau kita mau pakai warna supaya tulisannya back to the forest ini warna oranye, kita pakai CSS, teman-teman. Jadi CSS ini pakai file lain. Jadi tadi kan udah ada HTML tuh. Nah, nanti di sampingnya akan ada file CSS. Nah, CSS ini cara penggunaannya kita tinggal panggil tag-nya. Jadi tag back the forest ini disimpan di tag H1 ya. Jadi tuliskan di tag H1. Berarti kita tinggal panggil H1-nya, kita tulisin H1. Nah, setelah itu kita pakai kurung kurawal. Ini pakai buka kurung kurawal, lalu kita juga pakai tutup kurung kurawal. Jadi di dalam buka dan tutup kurung ini adalah nanti kita tuliskan di sini apa aja yang perubahan kita tuliskan di bagian back to the forest. Tuh, misal aku mau di sini nih, aku pakai fontnya beautiful, terus aku pakai colornya aku ubah jadi oranye. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di dalam kurung kurawal ini, di bagian kiri ya, sebelum titik dua, itu adalah namanya properti. Jadi font dan color ini namanya properti. Sedangkan setelah titik dua ini, beautiful dan orange ini adalah nilainya atau value-nya. Jadi fontnya dia mau Times New Roman kah, atau dia mau beautiful, atau ada Open Sans kan, beberapa font yang ada di Microsoft Word ya. Terus misal untuk color-nya, value-nya atau nilainya dia mau oranye atau dia mau ubah jadi warna biru, itu dituliskan di sebelah kanan. Jadi itu namanya nilainya. Nah, terakhir kalau udah tulis, misal fontnya beautiful, color-nya orange, itu selalu dipakein titik koma terakhir. Nih, gitu. Oke? Paham? Paham, Kak? Paham. Oke. Nah, setelah itu, misal kita belajar dari propertinya dulu. Jadi properti itu banyak ya. Tadi kan udah disebutin contoh font sama color. Jadi banyak selain itu. Nih, kita bahas dari fontnya dulu. Jadi font itu adalah ya nama font tertentu yang akan dituliskan ya. Kalau font itu pakai ini ya, font family. Jadi tanpa spasi pakai strip. Itu cara penulisan untuk propertinya. Jadi font strip family, terus font itu ada banyak, ada Arial, ada Courier New, ada Times New Roman, ada Beautiful tadi juga ada, Open Sans, banyak lah. Tuh. Terus juga ada color. Color ini untuk pengaturan warnanya, warna teksnya. Jadi colornya ini adalah propertinya. Sedangkan nilai colornya itu ada banyak ya. Ada langsung sebutkan warnanya, caranya ada banyak, ada tiga. Ada namanya pakai format RGB, ada juga pakai format hex. Biasanya sih kalau di tugas yang pertama ini kita pakai warna aja ya, langsung red, blue.
orange, green, pink gitu. Nah, sedangkan kalau programmer-programmer itu kan warna tuh banyak ya, ada navy, ada hijau maca misalkan. Nah, itu pakai namanya RGB. Jadi setiap warna itu punya kode juga kayak kalau hex dia pakai kode penggabungan huruf dan angka, kalau RGB itu pakai RGB itu artinya blue, red, green, blue gitu. Jadi misal dia RGB 25500 ini artinya merah. Terus kalau di sini kan blue-nya 255 nih, lainnya 0. Berarti dia 00225 itu adalah biru. Tapi kita nggak sampai ke sana kok. Kita hanya di bagian pakai red, orange, blue, pink gitu aja. Nah, selanjutnya juga ada properti namanya text align. Jadi text align ini untuk mengatur teksnya mau di sebelah kiri atau dia ada di tengah atau dia ada di kanan gitu. Jadi kalau mau di tengah dia pakai center nilainya atau value-nya. Kalau mau di kiri dia pakai left, kanan berarti right. Terus juga ada font style. Font style itu supaya tulisannya apakah tebal atau miring gitu. Nah, kalau miring dia pakai italic nih. Jadi propertinya font style nilainya adalah value-nya italic. Terus juga ada font size. Font size itu untuk ukuran hurufnya. Kita bisa atur namanya pakai pixel. Nah, penulisannya itu pakai px gitu. Entah 100 px atau 120 atau 200 tuh. Kita pengaturannya pakai px atau pixel. Terus juga ada background color. Jadi background color itu untuk mengatur warna latar belakang teksnya. Ya, itu sama value-nya atau nilainya kayak warna-warna yang tadi ini. Jadi apakah red, orange, green, blue, atau pink gitu. Bedanya di sini untuk mengatur warna belakang, sedangkan kalau color aja itu untuk mengatur warna teksnya. Tuh. Jadi nanti misal nih ada banyak kan tadi kayak kalian yang soal nomor 4 itu ada bikin judul, bikin paragraf, terus bikin daftar juga. Nah, supaya setiap beda-beda nih, misal tadi pas judul kita mau ubah jadi warna merah, sedangkan yang paragraf kita mau ubah warna tulisannya jadi warna biru, warna abu-abu. Ya udah, berarti kita panggil satu-satu. Jadi dipanggil dulu H1. Terus pakai buka kurung kurawal, di dalamnya ada color, propertinya, titik 2, lalu warnanya, lalu titik koma. Terus font size 100 px, terus font family, titik 2 Arial, titik koma. Terus juga jangan lupa tutupnya. Nah, terus untuk P-nya, untuk yang paragraf atau teks kecil biasa, mau warnanya abu-abu, terus tulisannya lebih kecil, 50 pixel, terus background tulisannya warna aquamarine. Tuh, terus untuk daftarnya di sini mau pakai warna hijau gitu. Nah, nanti ini dituliskan di dalam folder CSS-nya. Oke, paham? Coba difoto dulu ini supaya nanti ada soal yang bagian foto kah atau di screenshot supaya nanti di soal terakhir nggak terlalu bingung penulisannya gimana. Nah, selanjutnya kita move ke bagian nomor 2 ya, ke kuis CSS. Di nomor 1, nomor 2 dijawab kayak tadi. Nah, nomor 3 nih, jadi kan tadi kan udah bikin nih HTML-nya. Ya, sekarang ada ini baru nih, CSS. Jadi di HTML ini yang udah dituliskan nih ada H1, ada P, ada UL-nya juga, ada daftarnya. Kita bisa atur dia supaya punya beberapa kayak gini nih. Nah, ada dia nih warna yang judul harus merah kan ini pakai tag H1 nih. Jadi di tag H1-nya nih warna merah, terus background-nya kuning. Sedangkan si paragrafnya dia tulisannya biru. Terus untuk daftarnya dia pakai miring ya. Nah, kita akan ubah ini di bagian CSS ini teman-teman. Jadi diklik nih file CSS-nya. Nah, di sini. Ini kita harus perbaiki kode ini supaya nih sekarang kode kita kayak gini nih, ku jalankan ya. Nah, punya kita masih kayak gini. Masih salah nih error bagian CSS-nya banyak yang salah nih merah-merah nih. Nah, kita harus perbaiki supaya mirip kayak reference. Oke. Dari sini H1 kita harus bikin supaya dia warnanya merah terus background-nya kuning. Nih, kita bahas yang H1 dulu. Kira-kira apa yang salah teman-teman di tag H1? Di judul harus merah ini. Nggak ada kurung kurung apa itu tadi. Nggak ada kurung kurawal pembuka sama penutupnya ya.
Jadi untuk pembukanya itu ditaruh di sini. Nggak perlu titik dua di bagian H1 ya. Jadi pakai kurung kurawal pembuka. Tutupnya dihapus dulu. Tutupnya adalah di bawah. Sejajar sama H1-nya. Gitu. Sedangkan isinya itu ada di dalam gini. Oke, terus baris dua ada yang salah kah untuk colornya, warnanya supaya tulisannya merah? Baris dua nih. Nggak ada, Kak. Ya, udah bener ya. Jadi color, terus titik dua, terus red, terus titik koma. Sip. Terus baris tiga ada yang salah? Itu background aja. Gimana? Background background aja. Oh, Terus nggak usah belak- color gitu. belakangnya, ya terus yang belakangnya yellow itu ada titik koma. Oke. Bener ya yang belakangnya ada titik koma ya. Tapi untuk backgroundnya udah bener nih, Indira. Jadi pakai color. Nih coba tadi aku kasih. Nah ini background strip color. Gitu. Sip. Oke, H1-nya berarti udah benar. Terus untuk bagian P nih, kita akan buat tempat tulisannya ini berwarna biru dan pakai size-nya kita perkecil 12 pixel. Nah, kira-kira di P ini ada yang salah nggak? Enggak, Kak. Bentar, nggak ada yang salah ya. Jadi udah bener dia udah pakai P, terus pakai kurung kurawal, buka, pakai penutup juga. Terus colornya titik dua blue, titik koma, terus font size-nya titik dua, 12 px. Sip. Nah ini sebenarnya nggak ngaruh ya teman-teman ya. Mau dia ada spasi di sini atau enggak, itu nggak ngaruh. Tapi kalau kayak gini, itu ngaruh teman-teman. Nah, ini kan kayak harusnya kan dia menjorok ke dalam tuh. Tapi teman-teman tulis colornya sejajar nih. Nah, itu berpengaruh. Jadi harus menjorok ke dalam pakai tab atau pakai spasi 4 kali. Tapi biasanya sih aku pakai tab ya di atasnya caps lock itu di keyboard. Nah, itu. Tapi kalau spasi aja sih di sini nggak terlalu ngaruh. Oke. Terus yang terakhir nih, ini kita akan bikin supaya daftarnya ini yang ada di tag li, ini bebas ya teman-teman ya. Sebenarnya mau pakai ul atau mau pakai, kita lihat dulu di HTML-nya. Oh, di HTML-nya dia pakai ul. Nah, kita mau pakai ul atau kita mau pakai li di bagian terakhir ini sebenarnya sama aja. Tapi karena tadi udah pakai li, kita pakai li aja ya. Nah, kita mau buat supaya tag li ini tulisannya miring. Jadi kita akan pakai font style-nya italic. Nah, kira-kira gimana penulisannya nih? Baris nomor 10. Tuh, Kak, ditulis colornya dulu. Color, kenapa colornya? Hitam. Oh iya ya benar-benar. Tapi nggak harus juga nggak apa-apa ya Indira ya. Jadi misal ini karena format aslinya itu memang tulisannya hitam, jadi nggak perlu ditulisin color black juga nggak apa-apa gitu. Karena black itu default atau bawaan dari sana gitu. Tapi udah bagus logikanya. Terus selain itu, kira-kira selain warna hitam apa? Supaya dia miring, tadi aku bilang. Font style. Mm-mm, pakai font style. Tapi sebelum itu di bagian li-nya, di sini kita pakai kurung buka ya. Nah, terus kita enter. Oke. Terus di setelah Italiano ini di enter lagi. Terus disejajarkan dengan li-nya. Terus kita pakai kurung tutup. Kurung kurawal tutup. Nah, terus supaya dia bisa miring, kita pakai font style. Jangan lupa dia nggak bisa pakai spasi ya. Jadi dia harus pakai strip nih di sini. Nah, bedanya itu. Kalau untuk penulisan font style gini, tuh nggak bisa nih pakai spasi gini error. Jadi harus pakai strip, font strip style. Kayak ini nih, background strip color. Nah, ini harus sampai berwarna lain baru dia, kalau masih putih ini berarti error teman-teman. Atau tidak terdeteksi gitu.
Jadi harus sampai berwarna lain gini. Nah, terus setelah font style pakai titik dua. Nah, karena untuk dia miring itu bukan Italiano ya, tapi italic. Terakhir pakai titik koma. Gini. Coba kita jalankan. Nah, udah sama nih reference sama resultnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait CSS? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada silakan dibuka nomor 2, kuis CSS-nya dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 4-nya ini teman-teman bebas, sorry. Nomor 4-nya ini bagian HTML teman-teman tulis sesuai teman-teman. Jadi nama saya nih ditulis nih dalam kurung kotaknya, salahku Jessica. Terus deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan kamu. Bebas ya, misal mau ditulis aku suka belajar. Nah, terus di sini hobinya juga disebutkan. Hobiku, satu, belajar HTML. Terus dua, belajar CSS, kayak gitu. Terus ditulis juga nih hobi tiganya. Nah, setelah itu, di bagian CSS, teman-teman ubah. Jadi, bebas ya, nggak ada pengaturan harus diubah seperti apa. Misal aku mau buat, eh tadi kan ada judulnya. Judulnya apa tadi ya? Tentang saya. Pakai H1. Berarti aku mau buat H1-nya misal color pink. Nah, kayak gitu, bebas. Terus tadi kan juga udah ada ya beberapa contoh di nomor 3. Terus teman-teman juga udah aku suruh foto untuk ini. Ini jadi beberapa contoh, misal mau diubah fontnya, atau mau diubah font size, font family, colornya, background color gitu ya. Iya, ini kurang ya teman-teman ya, sorry ya. Ini seharusnya background strip color ya, bukan background aja. Kayak gitu. Jadi bebas, tidak ada batasan di nomor 4 ini teman-teman mau bikin seperti apa untuk CSS-nya. Oke? Oke, silahkan dikerjakan.
Kak ini hobinya hobi yang tentang digital aja apa? Boleh bebas. Bebas ya, memasak kah atau apapun lah, nggak apa-apa. Nggak harus tuh. Tadi contoh aja.
Nah, Indira. Bisa teman-teman, kalau ada kesulitan bilang ya. Sudah selesai, Kak. Coba lihat nomor 4 ya. Eh, Oke, tutup dulu, terus di run, dijalankan. Oke, tentang saya, nama saya Indira. Oke, jadi seorang ASN. Terus ke bawah, hobinya memasak, belajar makeup. Oke, sip. Makasih Indira. Coba lihat punya Satria nomor 4. Tapi aku gak pakai itu ya, apa namanya? Apa? Kalau nggak pakai background color gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas. Udah kayak Oke, gini. itu harusnya namanya juga diganti ya, Satria, yaitu nama saya. Nama kamunya itu diganti Satria tuh harusnya. Oh iya, Tapi, Ding. iya, tapi nggak apa. Udah bagus CSS-nya juga. Sip. Oke, udah paham semua? Oke. Ya. Kalau udah dikirim dicentang ya, teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita belajar apa, teman-teman? Kesimpulannya? Belajar HTML sama CSS. Ya, kita belajar apa itu HTML, CSS. Kita juga belajar bikin kode HTML sama pakai kode CSS gitu. Sip. Minggu depan kita ketemu lagi masih di jam 7 ya. Bedanya minggu depan kita masih bahas HTML, CSS, tapi kita akan bikin kode full gitu. Jadi kan kalau tadi kan bikin dasar-dasarnya aja. Kita akan bikin kode full, tapi nanti kita akan dibantu sama AI juga. Gitu, oke? Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam.